Sahabat Kompas, 2 bulan menjelang dibukanya pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU, sosok potensial sebagai bakal Capres sudah semakin jelas. Angka elektabilitas pun menjadi pertimbangan pemilihan calon. Kali ini kita akan membahas hasil survei Litbang Kompas edisi Agustus 2023 atau yang ketiga di tahun ini. Bersama saya telah hadir peneliti Litbang Kompas, Bambang Setiawan yang mengulas elektabilitas Capres. Selamat datang Mas Bambang. Ya, terima kasih. Selamat. Langsung saja Mas Bambang, ada 3 nama peraih elektabilitas tertinggi yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Ada kejutan, Ganjar dan Prabowo bersaing ketat di angka 24%. Lalu Anies yang makin tertinggal jauh. Maknanya seperti apa, Mas? Iya, betul. Jadi dalam survei terbaru Litbang Kompas, ini tampak Ganjar kembali mulai mengejar ya, ketertinggalan yang sebelumnya. Jadi saat ini elektabilitas Ganjar tercatat di angka 24,9%, Prabowo Subianto 24,6%, dan Anies Baswedan di angka 12,7%. Nah, perolehan Ganjar kali ini kembali naik setelah pada Mei lalu turun di angka 22,8%. Nah, posisi keterpilihannya sekarang kian mendekati elektabilitas yang pernah diraih pada Januari 2023 lalu yang 25,3%. Jadi sempat tertinggal 1,7% dari Prabowo pada Mei lalu, kini Ganjar unggul tipis 0,3%. Nah ini meskipun tidak terlalu signifikan ya sebetulnya perbedaannya dengan Prabowo, hanya unggul 0,3%, tapi tren kenaikan ini dapat berpengaruh besar pada pergerakan politik ke depan. Terlebih selama 3 bulan terakhir ini nyaris tidak ada pergerakan yang signifikan dari pemilih Prabowo. Jadi elektabilitas Prabowo tercatat hanya berubah 0,1% dari Mei lalu. Mesti sama-sama 24%, Mas, Ganjar pertama, lalu Prabowo kedua, tapi masih masuk dalam margin error 2,65%. Ini maksudnya seperti apa, Mas? Jadi betul, jadi ketiga nama itu yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies itu sebetulnya kalau 3 nama ini digabungkan itu sudah meraup 62% sendiri. Sementara nama-nama lain di luar itu yang mampu disebutkan secara seketika ya, oleh responden itu hanya meliputi sekitar 2,5%. Sedangkan yang masih belum menyebutkan siapa yang pantas dipilih itu masih cukup besar, yaitu sekitar 28%. Sementara ini kenaikan Ganjar yang 2% sebetulnya belum cukup signifikan. Namun ini memiliki arti yang cukup penting karena angka ini mengembalikan posisi Ganjar ke ranking teratas perolehan suara. Terlebih lagi dengan posisi elektabilitas Prabowo yang tidak berubah, lalu Anies yang masih stagnan bahkan pada periode ini cenderung turun, maka kenaikan Ganjar kali ini cukup memberikan angin segar. Nah, suara Ganjar naik karena adanya konsolidasi partai yang tampak semakin jalan ya. Dan kemudian yang juga penting ini masa mengambang, terutama generasi Z yang sempat berpindah ke Prabowo pada saat kasus Piala Dunia U20 kemarin, kini mulai kembali memilih Ganjar. Nah ini satu perubahan yang cukup berarti. Oke, berarti dapat dikatakan kenaikannya tipis ya, 0,1% sampai 2%, lalu berarti itu mengerucut ke 3 nama itu gitu ya, Mas ya? Ya betul, jadi sudah secara umum masyarakat sudah tidak memikirkan calon di luar 3 nama itu, sehingga makin mengerucut ke 3 nama itu saja, dan nama-nama lain semuanya kalau dijumlahkan paling hanya 2,5%. Ke depan lagi, Mas, kemungkinan nggak sih untuk bisa naik sampai di atas 2% lagi masing-masing dari mereka itu elektabilitasnya? Untuk ke depan ya, masih sangat mungkin ya. Masih sangat mungkin. Karena ini kan cawapres belum ditentukan. Lalu juga kita lihat konstelasi berubah sangat cepat, terjadi koalisi-koalisi baru dan lain-lain, itu tentu akan berpengaruh. Walaupun waktunya 2 bulan lagi gitu ya, Mas ya. Betul. Oke, sekarang beranjak ke simulasi head to head antara 2 calon, Mas. Silakan, Mas.
Jadi hasil survei kami menunjukkan terjadinya akumulasi perolehan suara kalau kita simulasikan dalam skema head to head. Jadi saat ini Ganjar jika berhadapan dengan Prabowo, maka Prabowo masih unggul tipis dari Ganjar. Prabowo memperoleh 52,9%, sedangkan Ganjar 47,1%. Meskipun belum signifikan berbeda, namun perolehan kali ini makin memperlebar jarak keterpilihan Prabowo dengan Ganjar sebetulnya. Yang sebelumnya pada Mei lalu itu jaraknya 2,2%, sekarang jadi 5,8%. Jadi makin lebar. Sementara kalau Ganjar berhadapan dengan Anies, ini tampak bahwa jarak elektabilitas Anies ini masih terpaut cukup jauh dari Ganjar, yaitu mencapai 20,2%. Ganjar di angka 60,1%, sedangkan Anies di angka 39,9%. Nah, jarak keterpilihan keduanya ini relatif tak berubah dari sebelumnya pada Mei lalu, yaitu 19,8%. Lalu, nah ini yang juga penting. Sementara itu kalau Prabowo berhadapan dengan Anies, ini Prabowo jauh unggul dengan jarak selisih angka yang cukup besar ya. Di sini Prabowo mencapai 65,2% dan Anies sekitar 34,8%. Jarak keduanya saat ini terpaut 30,4%. Ini lebih lebar dari sebelumnya yang 24%. Nah inilah konsentrasi dukungan kepada Prabowo ini cenderung meningkat ya, jika Pilpres hanya menghadirkan 2 calon. Nah dalam skema pertarungan antara Prabowo dan Ganjar seperti ini, suara dari kalangan pendukung Anies ini yang cenderung makin besar mengarah ke Prabowo. Kalau kita bandingkan dengan Mei lalu, pada Mei lalu itu aliran suara Anies ke Prabowo sebesar 60,1% ya. Dan sekarang naik menjadi 69,9%. Demikian juga dalam skema kalau Prabowo melawan Anies. Dukungan dari pemilih Ganjar yang mengalir ke Prabowo bertambah besar. Dari 64,1% menjadi 71,6%. Oke, baik. Selanjutnya, Mas, dari ketiga bakal capres ini siapa yang menguasai pendukung Jawa dan luar Jawa ini juga penting kan ya, Mas? Silakan, Mas. Jadi kalau kita lihat dalam konstelasi kewilayahan atau geopolitik itu Jawa ini cenderung dikuasai oleh Ganjar ya. Dan dengan dukungan yang kami temukan saat ini 39,6% suara. Sementara Prabowo 28,8%, kemudian Anies di 16,7%. Nah, Ganjar ini menguasai Jawa Tengah, lalu Jawa Timur dan DIY terutama. Sedangkan Prabowo menguasai Jawa Barat dan Banten. Nah, kalau Anies ini masih unggul di Jakarta. Nah, kalau kita lihat di luar Jawa, ini memang cenderung dikuasai oleh Prabowo dengan persentase 34,7%, sementara Ganjar 27% dan Anies sekitar 22,3%. Nah, di luar Jawa, Prabowo ini unggul di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan Ganjar lebih unggul di Bali, NTT, dan gugus Pulau Maluku, Papua. Oke, yang terakhir Mas, pembahasan baru dalam survei Litbang Kompas kali ini yaitu juga mengukur sisi kompetensi capres dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Ganjar mendapat persentase tertinggi yaitu 34,1%, sementara Prabowo 31,3%, Anies 19,2%. Makna dari angka-angka ini seperti apa? Lalu persoalan apa yang dinilai paling kompeten untuk diselesaikan oleh masing-masing capres, Mas? Prabowo dipandang memiliki kompetensi dalam soal integrasi, lalu stabilitas politik, dan penegakan hukum. Sebaliknya, Ganjar memiliki kompetensi yang dipandang oleh masyarakat lebih baik dalam penanganan perekonomian dan dalam kesejahteraan sosial. Sedangkan untuk pemberantasan korupsi, ini keduanya relatif seimbang. Untuk soal kompetensi dalam menyelesaikan persoalan bangsa, ini Anies memang rata-rata jauh lebih rendah dari
dua calon lainnya, yaitu Prabowo dan Ganjar. Jadi dalam berbagai hal, misalnya dalam soal integrasi itu, kemudian dalam soal ekonomi, penegakan hukum, lalu stabilitas politik, kesejahteraan sosial, dan penanganan korupsi, ini nilai Anies memang cukup rendah dibanding kedua calon di atas. Nah, yang tertinggi itu 19,5%. Itu adalah pada soal pengentasan kesejahteraan sosial. Nah, dari hasil itu secara keseluruhan itu nilai rata-rata ini memang menunjukkan kemampuan Ganjar berada di angka 34,1% ya. Sedangkan Prabowo di angka 31,1%. Sedangkan Anies Baswedan di 19,2%. Terima kasih Mas Bambang. Dari survei Litbang Kompas, nama capres semakin mengerucut ke 3 nama, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Kini tinggal menunggu sosok cawapres. Saksikan pembahasan tentang elektabilitas cawapres dalam sesi berikutnya. Oh ya, kami informasikan kalau survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas atau PT Kompas Media Nusantara, tanpa sponsor dari pihak ketiga. Terima kasih, sampai jumpa.